Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 38 akan memaparkan mengenai equation in polar, coordinate, and diagram. Perkenalkan, nama saya Tiara Salabila dengan NIM 060812822018 beserta rekan saya yaitu Yoni Muslimin dengan NIM 060812822035. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah trigonometri dengan dosen pengampu, yaitu yang pertama ada Ibu Cecil Putri Martin, MSc, PhD, lalu ada Ibu Ruth Helen Sinamarta, MPD, MPmat, lalu ada Ibu Elika Kurniadi, SPD, MSc. Selanjutnya ialah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh saya. Sebelum masuk ke persamaan kutub, di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan koordinat kutub dan koordinat saya dahulu. Jadi koordinat kutub ini merupakan koordinat yang ada pada kartesius yang terletak pada suatu lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Sehingga koordinat kutub ditulis berdasarkan jari-jari lingkaran R dan sudut yang dibentuk terhadap simbol x positif. Nah, dapat dilihat dari gambar yang ada. Nah, di sini koordinat kutub pada gambar ini adalah R, alpha. Sudut yang dibentuk terhadap simbol X positifnya adalah alpha. Sedangkan koordinat kartesiusnya adalah X, Y. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut, hubungan R, alpha dan X, Y sama dengan X min R cos alpha dan Y sama dengan R sin theta. Nah, cara mendapatkan rumus tersebut ialah menggunakan sin dan cos. Nah, seperti yang kita ketahui, sin alpha itu kan depan per miring. Nah, depannya itu yaitu Y dan miringnya itu R. Jadi, sin alpha sama dengan Y per R. Lalu, Y sama dengan R sin alpha. Lalu untuk cos sendiri yaitu samping per miring. Nah, di sampingnya itu adalah X dan miringnya itu R. Jadi cos alpha di sini adalah X per R, sehingga didapatkan X sama dengan R cos alpha. Selanjutnya adalah bentuk persamaan kutub pada garis. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, andaikan theta 0 adalah sudut antara simbol kutub dan garis tegak lurus dari kutub pada garis itu, maka apabila P, R, theta sebuah titik pada garis, maka cos theta min theta 0 sama dengan D per R. Sehingga didapatkan persamaan R sama dengan D per cos theta min theta 0. Nah, dalam bentuk persamaan kutub pada garis ini, ada kasus yang terjadi apabila theta sama dengan 0 derajat dan theta sama dengan pi per 2. Nah, ketika theta sama dengan 0 derajat, maka R sama dengan D per cos theta min theta 0-nya, theta 0-nya kita ubah menjadi 0 derajat, maka R-nya akan sama dengan D per cos theta. Nah, berikut adalah contoh gambarnya. Lalu, ketika theta sama dengan pi per 2, maka R sama dengan D per cos theta min theta 0, lalu kita ubah theta 0-nya dengan pi per 2, maka akan dihasilkan D per sin theta. Lalu untuk gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah bentuk persamaan kutub pada lingkaran. Nah, apabila pusatnya di R sama dengan A, maka menurut hukum kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Lalu kita ubah C-nya menjadi A dan sudutnya theta min theta 0. Jadi A kuadrat sama dengan R kuadrat plus A kuadrat min 2RA cos theta min theta 0. Sehingga saat disederhanakan akan menjadi R sama dengan 2A cos theta min theta 0. Nah, sama seperti yang garis tadi, di sini
akan ada kasus yang terjadi apabila theta sama dengan 0 derajat dan theta sama dengan pi per 2. Nah, ketika theta sama dengan 0 derajat, maka R sama dengan 2A cos theta min theta 0 menjadi R sama dengan 2A cos theta. Akan didapatkan pada gambar seperti yang tampil pada PPT. Lalu untuk ketika theta sama dengan pi per 2, maka R sama dengan 2A cos theta min theta 0 akan menjadi R sama dengan 2A cos theta min theta pi per 2, sehingga menghasilkan R sama dengan 2A sin theta, seperti yang ada pada gambar yang ada tampil di PPT. Lalu selanjutnya adalah bentuk persamaan kutub pada konik. Nah, konik atau irisan kerucut ini adalah kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik yang membentuk parabola, elips, dan hiperbola yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu dengan jaraknya ke garis tertentu mempunyai nilai letas. Nah, dengan menggunakan definisi konik yaitu panjang PF sama dengan keeksentrikan dikali panjang PL, kita akan memperoleh nilai R sama dengan E keeksentrikan dikali D min X1. Nah, di mana X1-nya ini adalah R cos theta min theta 0. Jadi, didapatkan R sama dengan keeksentrikan dikali D min R cos theta min theta 0 atau R sama dengan keeksentrikan dikali D per 1 plus keeksentrikan cos theta min theta 0. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, tentukan persamaan elips mendatar dengan keeksentrikan setengah berfokus di kutub dan dengan garis arah tegak yang berjaraknya 10 satuan di sebelah kanan kutub. Nah, jadi penyelesaiannya itu diketahui keeksentrikannya yaitu setengah, di jaraknya 10 satuan, lalu untuk tetanya sama 0 derajat. Jadi yang ditanya adalah persamaan elips mendatar. Lalu kita jawab di mana persamaannya tadi adalah R sama dengan keeksentrikan dikali D per 1 plus keeksentrikan cos theta min theta 0. Lalu kita masukkan nilai sehingga akhirnya dihasilkan R sama dengan 10 per 2 plus cos theta. Lalu selanjutnya grafik persamaan kutub. Yang pertama adalah garis. Untuk garis ada vertikal, yaitu melalui A, 0 akan menjadi R cos theta sama dengan A. Lalu untuk horizontal ialah melalui 0, B, maka akan terjadi persamaan R sin theta sama dengan B. Lalu untuk diagonal ialah melalui 0, theta sama dengan theta 0. Lalu untuk lingkaran sendiri, nah lingkaran berjari-jari A dengan pusat 0, maka R-nya sama dengan A. Lalu lingkaran berjari-jari A dengan pusat A, 0, maka R sama dengan 2A cos theta. Sedangkan lingkaran berjari-jari A dengan pusat 0, B, maka R sama dengan 2A sin theta. Selanjutnya ada limakon dan kardioida. Nah, limakon berasal dari bahasa Latin limax yang berarti siput, dan kardioida berasal dari bahasa Latin yaitu kardia yang berarti jantung. Nah, persamaannya yaitu R sama dengan A plus minus B sin theta, lalu R sama dengan A plus minus B cos theta. Nah, perbedaannya di sini ialah jika A sama dengan B, maka akan terbentuk kardioida. Sedangkan jika A dan B sama-sama positif, maka yang terbentuk adalah limakon. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yoni Muslimin. Kepada Yoni dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada bentuk lemniscate. Lemniscate sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu lemniskos, yang artinya pita bergulung yang membentuk angka 8. Persamaan untuk bentuk lemniscate ini biasanya yaitu R kuadrat sama dengan plus minus A kuadrat cos 2 theta, atau
atau R kuadrat sama dengan plus minus A kuadrat sin 2 theta. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Lanjut, next. Lalu ada bentuk cross atau mawar. Bentuk cross atau mawar ini misalnya memiliki persamaan R sama dengan A sin n theta atau R sama dengan A cos n theta. Untuk nilai n yang ganjil, maka bentuk grafik cross ini akan memiliki n daun. Sedangkan jika nilai n itu ialah genap, maka grafik cross akan memiliki 2n daun. Terlihat pada gambar di bawah ini. Lanjut, next. Lalu yang terakhir yaitu bentuk spiral. Spiral pada koordinat kutub itu biasanya dinyatakan dengan persamaan R sama dengan A theta. Untuk nilai theta apabila dia berkisar dari 0 sampai 2pi, maka spiral akan memiliki satu putaran. Tetapi jika theta itu berkisar dari 0 sampai 4pi, maka spiral akan memiliki 2 putaran. Dan begitu pun seterusnya. Jadi nilai putarannya itu tergantung dari A/2. Lanjut, next. Yang berikutnya itu ialah perpotongan grafik pada koordinat kutub. Dalam koordinat kutub itu sebuah titik P memiliki banyak koordinat kutub dan satu pasang dapat memenuhi persamaan kutub satu kurva dan pasangan yang lain dapat memenuhi kurva yang lain. Contohnya, carilah titik potong dan dua kardioida yaitu R sama dengan 6 dan R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu menyamakan persamaan, yaitu R sama dengan R. 6 sama dengan 4 plus 4 cos theta, yaitu sama dengan 2 sama dengan 4 cos theta, dan didapatlah setengah sama dengan cos theta. Dari persamaan tersebut, kita bisa mencari nilai theta, yaitu cos theta sama dengan setengah, theta sama dengan cos pangkat min 1 dari setengah, dan didapatlah theta sama dengan 60 derajat jika itu berada di kuadran 1 ataupun 300 derajat jika berada di kuadran 4. Dari nilai theta tersebut kita bisa langsung masukkan ke substitusi. R sama dengan 6, maka sudah jelas bahwa nilai R itu sama dengan 6. Berikutnya persamaan R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Nilai theta di sini kita bisa masukkan nilai 60 derajat ataupun 300 derajat karena dari kedua tersebut nilai cosnya sama-sama setengah. Jadi didapatlah R sama dengan 4 plus 4 dikali setengah. Didapatlah R sama dengan 6. Jadi didapatlah titik potong R1, theta 1 dan R2, theta 2 itu sama dengan 6,60 derajat dan 6,300 derajat. Selanjutnya ialah langkah-langkah untuk menggambar grafik pada persamaan kutub. Sebelum menggambar grafik pada koordinat kutub, itu kita bisa melakukan uji simetri. Uji simetri sendiri bisa dilakukan dengan uji sumbu X, uji sumbu Y, ataupun uji sumbu polar. Untuk uji sumbu X, itu kita bisa melakukan uji dengan memilih salah satu dari R, min theta atau min R, pi min theta atau R, 2 pi min theta ataupun min R, min dalam kurung pi plus theta. Untuk uji sumbu Y juga kita bisa memilih salah satu dari min R, min theta atau R, pi min theta atau min R, 2 pi min theta atau R, min dalam kurung pi min theta. Untuk uji sumbu polar juga bisa dipilih salah satu dari min R, theta atau R, min dalam kurung pi min theta atau min R, min dalam kurung 2 pi min theta atau R dalam kurung R, dalam kurung pi plus theta. Lanjut. Setelah melakukan uji simetri, selanjutnya kita mencari titik, yaitu mencari nilai tetanya, yaitu dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan polar yang ditanya, maka akan didapatkan nilai R. Lalu selanjutnya ialah mensubstitusikan nilai R yang didapat ke dalam persamaan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta untuk mendapatkan nilai X dan juga Y. Lalu yang terakhir yaitu menggambar grafik.
Grafik di sini bisa kita lihat jika grafiknya itu berbentuk spiral, maka tidak ada yang simetri dari 3 uji tersebut. Maka untuk bentuk spiral, maka dari ketiga uji simetri tidak akan ada yang berhasil, semuanya gagal. Lalu jika grafik berbentuk lemniskat ataupun mawar, ada yang tidak simetri dari uji tersebut, maka dicoba sampai menemukan kesimetrian. Berarti untuk bentuk lemniskat ataupun mawar dari ketiga uji, pasti ada yang berhasil dan juga yang tidak. Lalu jika grafik yang lain, minimal ada yang satu simetri dari 3 uji tersebut. Artinya untuk bentuk garis, lingkaran, limnaskon maupun kardioida, itu salah satu pasti ada yang berhasil. Berikut ini contoh soalnya. Analisis persamaan R sama dengan 4 min 3 cos theta untuk simetri dan sketsakan grafiknya. Yang pertama kita ialah melakukan uji simetri. Untuk uji sumbu X kita memilih R, min theta. Berarti nilai tetanya kita ganti menjadi min theta. Berarti R sama dengan 4 min 3 cos dalam kurung min theta. Karena kosinus adalah fungsi yang genap, maka cos dari min theta itu sama dengan cos theta. Artinya R sama dengan 4 min 3 cos theta. Jadi persamaan ini simetri terhadap sumbu X. Lalu yang berikutnya uji sumbu Y. Di sini kami milih R, pi min theta. Artinya nilai theta digantikan menjadi nilai pi min theta. Itu R sama dengan 4 min 3 cos dalam kurung pi min theta. R sama dengan 4 min 3 dalam kurung min cos theta. Dan didapatlah R sama dengan 4 plus 3 cos theta. Bisa dilihat terdapat perbedaan yang berarti persamaan ini tidak simetri terhadap sumbu Y. Lalu yang selanjutnya yaitu uji sumbu polar, yaitu dengan menggunakan R, pi plus theta. Yang artinya nilai theta digantikan menjadi pi plus theta, yaitu menjadi R sama dengan 4 min 3 cos dalam kurung pi plus theta. Sama dengan 4 min 3 dalam kurung min cos theta sama dengan 4 plus 3 cos theta. Sama seperti uji sumbu Y tadi, terdapat perbedaan yang artinya persamaan ini tidak simetri terhadap sumbu polar. Sebelum juga kita sudah melihat bahwa untuk persamaan R sama dengan 4 min 3 cos theta itu ialah persamaan yang membentuk limnaskon. Yang artinya jika sudah didapatkan uji sumbu yang berhasil, maka kita tidak perlu lagi mencari sumbu yang lain. Bisa terlihat pada not di bawah. Lanjut. Lalu yang berikutnya yaitu mencari titik. Mencari titik ini kita bisa lakukan dengan menggantikan nilai theta dengan sudut-sudut. Di sini kami menggunakan sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat dan didapatlah nilai. Cari titik, maka kita bisa langsung menggambar grafiknya. Lalu yang berikutnya yaitu grafik persamaan yang umum dijumpai. Yang pertama itu ialah grafik garis dengan persamaan theta sama dengan A, dan juga grafik lingkaran dengan persamaan R sama dengan A. Yang kedua yaitu dua grafik mawar dengan 4 daun dengan persamaan R sama dengan A cos 2 theta dan R sama dengan A sin 2 theta. Yang terakhir ialah dua gambar grafik mawar dengan 3 daun dengan persamaan R sama dengan A sin 3 theta dan R sama dengan A cos 3 theta. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudari Tiara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Yani Muslimin. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.